kita berjumpa kembali di Ngobras, Ngobrol Asik, dan tentu saja kali ini dengan tema kita yang sangat spesial, yaitu antusiasme warga Semarang terhadap adanya PTSL. Nah, ini merupakan salah satu program yang langsung ya diarahkan oleh Presiden Joko Widodo, dan sudah progresnya beberapa tahun ini berjalan. Kota Semarang pun juga sangat lancar ya. Dari 1 tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 50.000 sertifikat yang akan diterbitkan begitu. Tapi kemudian bagaimana realisasinya, apa kendala-kendalanya di lapangan, dan bagaimana antusiasme masyarakat Kota Semarang itu sendiri, nanti akan kita bahas secara lengkapnya bersama para narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang sudah ada di samping saya yaitu Bapak Bambang Prihartono, Kepala Bidang Pajak 1 Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang. Selamat siang Pak Bambang. Apa kabar Bapak? Ya baik, dan selanjutnya ada Bapak Yoyo Wahyu Nugroho, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, yang juga merupakan Koordinator PTSL tahun anggaran 2021 dari Badan Pertanahan Negara Kota Semarang. Selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Mbak Ani. Salam sehat Bapak, sehat ya? Alhamdulillah. Koreksi Badan Pertanahan Nasional Mbak Ani. Badan Pertanahan Nasional, oh ya, mohon maaf ya Bapak. Oke, BPN ini jadi tamu istimewa hari ini karena kita akan membahas tentang PTSL tadi itu ya Bapak. Kalau dilihat ini kan sepertinya sudah beberapa tahun berjalan dan tahun 2021 ini sudah akan berakhir. Berarti kan target-targetnya seperti apa, sudah tercapai berapa persen, bagaimana Pak Yoyo? Terima kasih Mbak Hani. Saya jadi kayak manggil istri sendiri nih ya. Iya Bapak. Ya, Alhamdulillah pada tahun 2021 ini Mbak Ani, di Kota Semarang target PTSL kita untuk PBT, jadi untuk pengukurannya itu sejumlah 75.000. Kemudian untuk target SHT, jadi sertifikat hak atas tanah ini sejumlah 50.000 bidang. Kemudian yang untuk pemeliharaan data K4, jadi menata bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat sebelum kegiatan PTSL itu ada sekitar 33.000 sekian. Alhamdulillah kerjasama antara Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan pemerintah Kota Semarang smooth Mbak. Jadi artinya Pak Wali mendukung sehingga di tahun 2021 ini beliau menganggarkan PTSL ini dibiayai oleh APBD, sehingga merupakan nilai tambah tersendiri ini Mbak bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang, karena tidak semua kabupaten kota bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Biasanya kan dibiayai oleh pemerintah APBN ya, jadi oleh pusat. Sampai dengan di bulan Desember ini, alhamdulillah untuk jadi begini, sebelum melangkah ke selanjutnya di tahap PTSL itu kan tahapannya ada tahapan survei, kemudian tahapan pemetaan, kemudian tahapan pengumpulan data yuridis, tahapan pemberkasan, kemudian mulai diterbitkan haknya. Sampai dengan saat ini 50.000 lebih sudah kita selesaikan Mbak, artinya sudah melebihi dari target. Tinggal pengolahan studio Mbak. Jadi nanti untuk bisa sampai ke terbit haknya itu kan nanti kan masih ada proses lanjutannya. Jadi ini sudah di tahap pengumuman, sudah di tahap SKH-nya sudah sekitar 49.000 sekian. Sudah 49.000 sekian, berarti tinggal sedikit lagi menyentuh target ya Bapak. Insya Allah. Nah ini kan ada beberapa yang belum selesai, berarti ini sedang dalam progres atau sebenarnya ada kendala-kendala tersendiri di lapangan yang menghambat Pak? Jadi begini Mbak, tadi saya matur tentang SHT 50.000 nih Mbak. Jadi sertifikat hak atas tanah itu dibagi menjadi beberapa klaster Mbak. Jadi klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 itu termasuk di yang namanya tadi SHT. Jadi untuk yang masuk klaster pertama itu
yuridis dan fisiknya sambung ya, artinya bisa diterbitkan sertifikat. Kemudian ada klaster yang K2 namanya, itu ada sengketa atau ada perkara di pengadilan. Kemudian yang K3 itu ada namanya K32, itu badan-badan hukum nanti tidak sampai ke proses sertifikat, jadi hanya berhenti sampai di namanya pengesahan, jadi DI 202 dan surat pemberitahuan. Itu sudah termasuk dalam kegiatan SHT, Pak. Jadi dari 50.000 itu mungkin nanti tidak seluruh 50.000 terbit sertifikat, karena ada yang masuk kategori K2, K31 dan K32. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi persepsi di masyarakat agak masyarakat beranggapan ketika ikut PTSL semua terbit sertifikat. Tetapi ketika di perjalanan mungkin ada masalah terhadap tanah tersebut, kemudian ada sanggahan pada waktu kegiatan pengumuman, ini tidak bisa kita terbitkan sertifikat, sehingga masuknya kategorinya di K2 atau K3 tadi, Mbak. Kira-kira begitu. Oke, jadi ternyata ini ada proses yang cukup panjang ya Pak dalam kemudian penerbitan Lumayan, Mbak. sertifikat itu. Nah, untuk secara efektifnya sendiri ini dilaksanakan dalam beberapa periode atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, Pak? Jadi kalau di kita nih, Mbak, tahun anggaran itu kan dimulai dari Januari, kemudian ditutup di Desember. Cuma di Kota Semarang ini agak unik ya Mas Bambang, Nyun Sewu, karena dananya dari dana hibah yang kebetulan kemarin baru Nyun Sewu Mei nek mboten kelentu nggih Pak Bambang. Mei itu baru keluar, sehingga kita efektif itu mulai bekerja baru di awal Juli, Mbak. Ya namanya target, bismillah ya tetap harus kita selesaikan sampai di akhir tahun 2021. Oke, baik. Jadi memang menunggu proses begitu ya Bapak, karena di sini tidak hanya peran satu institusi saja, tapi memang saling sinergi antara berbagai pihak begitu ya. Betul, Mbak. Jadi kolaborasi kita antara kantor pertanahan dengan pemerintah kota sangat mengembirakan, Mbak. Jadi selalu ketika ada kesulitan kami berkeluh kesah ke pemerintah kota juga segera ditindaklanjuti, karena kegiatan kami notabene banyak melibatkan perangkat di daerah, Mbak, seperti lurah, camat, itu juga ikut mengawal kegiatan kami. Baik, bahkan sampai di level yang ada di masyarakat, menyentuh masyarakat langsung pun Betul, juga Mbak. ikut berkolaborasi bersama Iya, begitu ya siap. Bapak untuk program PTSL ini. Dan tentu saja ini menjadi satu kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat, karena untuk PTSL sendiri gratis, betul ya Bapak ya? Betul, Mbak. Jadi kegiatan PTSL ini masyarakat jadi menyiapkan berkas, mulai dari berkas itu siap sampai nanti terbit sertifikat, kita sudah di cover dengan dana yang tadi dari pemerintah kota, Mbak. Jadi dari APBD. Biaya yang muncul adalah biaya pra, Mbak. Jadi para calon peserta PTSL untuk pemberkasannya itu memang menjadi tanggung jawab pada masing-masing pemohon. Yang aturannya kalau tidak salah di Permen 3 Menteri nggih Pak Bambang nggih, itu ada aturannya. Gitu, Mbak. Baik, jadi sekali lagi untuk biaya PTSL-nya saja yang dibebaskan, namun untuk peranya adalah kewajiban dari masing-masing pemohon begitu ya. Betul, Mbak. Baik, dan perlu tadi yang harus kita garis bawahi ya, ternyata memang kemudian tidak semuanya bisa terbit, harus memenuhi segala kriteria dan juga persyaratan yang berlaku begitu ya Betul, Bapak. Mbak Ani. Dan dari angka yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yoyo, tentu saja ini nantinya akan memberikan kontribusi yang besar juga kepada BPHTB Kota Semarang ya. Nah, Pak Bambang, untuk saat ini sendiri sudah berapa persen dari para peserta PTSL ini yang sudah melakukan pembayaran BPHTB, Pak? Terima kasih Mbak Hani. Jadi memang dari target dari kota yang sudah kita rencanakan
25.000 adalah aset, yang 25.000 itu adalah yang untuk warga masyarakat. Jadi aset pemerintah kota itu yang belum bersertifikat itu yang dikelola PTSL, kemudian untuk masyarakat 25.000. Dari 25.000 itu memang ini bertahap ya, karena ini on progress juga di BPN, kami tahu di BPN juga siang malam. Di tempat kami memang baru 8.400 sekian ya. Itu yang sudah melakukan pembayaran hampir 2.000 lebih ya, Mbak, ya dengan nominal itu hampir 5 miliar lebih, Jadi, 5 miliar lebih. Dan ini bisa kita petakan untuk program PTSL ini ada di 16 kecamatan ya, masing-masing ada 2 kelurahan, ada yang 1 kelurahan. Kami juga melakukan jemput bola. Kami melakukan jemput bola ke kelurahan-kelurahan, ya. Kami menggandeng Bank Jateng. Jadi memang semua persyaratan memang kami permudah terkait dengan masalah pembayaran. Ya. Ini kami juga menghimbau kepada warga masyarakat yang ikut program PTSL, ayo segera lakukan pembayaran, ya, utamanya ini yang sudah masuk di dalam database karena ada kebijakan dari Bapak Wali Kota, ada diskon 40% ya, sampai dengan akhir Desember ya. Jangan ditunda, nanti tahun depan mungkin NJOP-nya naik, mungkin tidak ada diskon. Baik, betul sekali. Jadi harus memanfaatkan kesempatan yang sangat spesial ini ya dari pemerintah Kota Semarang. Dan tentunya people, setelah ini kita akan lanjut kembali untuk membicarakan soal PTSL dan juga BPHTB ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ini dia program kita, tentu saja Ngobras. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. I still miss you.
di Ngobras dan dengan tema kita yaitu antusiasme masyarakat Kota Semarang untuk program PTSL. Tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana targetnya di Kota Semarang dan juga realisasinya, kemudian pengaruhnya terhadap pendapatan daerah ya. Dan kita punya videonya nih, walaupun video yang sudah agak lama ya mengenai pembagian PTSL ini, yang juga tentu saja di situ ada peran serta dari Bapenda Kota Semarang dan juga BPN, dan langsung saja kita saksikan melalui video yang berikut ini. Sangat terbantu sekali. Pak Presiden menyampaikan bahwa persoalan sertifikat tanah di bangsa kita ini menjadi persoalan yang sangat fundamental, karena pada saat beliau menjabat di awal, dari 125 juta potensi sertifikat tanah baru bersertifikat 45 juta. Di Semarang ini relatif sangat tinggi warga yang punya sertifikat. Hari ini sudah mencapai 91%. 91% bidang di Kota Semarang sudah bersertifikat. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini semua pengajuan masyarakat lewat PTSL mampu diselesaikan dengan baik oleh BPN Kota Semarang, dan masyarakat di Semarang juga merasa senang, sehingga mewakili warga Semarang saya ucapkan terima kasih. Nah, itu tadi adalah beberapa cuplikan mengenai pembayaran di loket Bapenda untuk BPHTB dan juga video di tahun 2019 ketika pembagian sertifikat secara massal ya bersama Bapak Wali Kota Semarang. Wah, ini kalau dulu tentu saja tanggalnya ketika pembagian itu jadi tanggal yang dinanti-nantikan karena tentu semuanya bahagia akhirnya sertifikatnya keluar begitu ya Bapak. Untuk sekarang karena kita di tengah pandemi nih ya, sepertinya berarti untuk penerbitan sertifikatnya bagaimana ini Pak Yoyo? Apakah akan ada kegiatan seperti itu tapi tentunya dengan terbatas atau langsung diberikan kepada masyarakat atau seperti apa? Mbak Ani, jadi kita sebetulnya rindu ya masalah kayak gitu ya, bisa rame-rame, cuma karena keadaan pandemi sehingga kegiatan penyerahan ya Mbak, bukan penerbitan, penyerahan sertifikat tidak bisa dilaksanakan seperti kayak dulu lagi. Cuma di kementerian kemudian juga Pak Presiden kalaupun ada penyerahan biasanya lewat Zoom Mbak. Jadi nanti ada perwakilan dari kantah masing-masing mungkin menghadirkan warga masyarakat sesuai prokes, kemudian jumlahnya juga dibatasi. Nanti di sana kita simboliskan Mbak, simboliskan. Kemudian nanti juga fisiknya kita serahkan langsung kepada masyarakat, tentu saja menggunakan batasan-batasan
COVID Mbak ya, artinya tetap prokesnya dijaga, jadi nggak boleh lebih dari berapa orang, nanti kan diatur. Kemudian nanti untuk yang 2021 ini kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota ya Mbak, karena memang sumber dananya dari pemerintah kota, sehingga nanti kalau mungkin di acara kepresidenan tidak ada, kemudian dari pemerintah kota juga tidak mengadakan penyerahan secara simbolis, nanti tentu saja kita agendakan Mbak. Cuma ya nanti ya biasanya kita diskusikan dengan lurah camat masing-masing. Tetapi ketika nanti ada warga masyarakat yang betul-betul urgent sangat membutuhkan, sehingga kalau nanti menunggu rencana pembagian tidak terlalu lama, nanti bisa berkoordinasi dengan kami di kantor pertanahan, nanti ketemu dengan ketua, dengan koordinator juga, nanti bisa kita serahkan Mbak. Kira-kira begitu Mbak Ani. Oke, baik. Jadi fleksibel ya Pak, mengikuti bagaimana kondisi saat kita ini terkait pandemi dan juga bagaimana kondisi masyarakat itu sendiri, begitu ya. Terus Mbak Ani. Baik, nah terus bagaimana kalau dengan Bapenda Pak untuk pembayaran BPHTB, apakah kemudian itu diberikan jadwal atau dalam satu hari diberikan kuota atau seperti apa untuk menerapkan protokol kesehatannya itu Pak? Terima kasih Mbak. Jadi memang untuk 2 minggu terakhir ini, karena ini juga sudah mendekati tutup tahun dan kami tahu antusias daripada warga masyarakat itu cukup besar, cukup banyak untuk membayar BPHTB, sehingga kami membuat jadwal. Sebelumnya kami mengadakan rakor, kami melibatkan BPN, kemudian kecamatan, kelurahan, kami membuat jadwal untuk kami adakan jemput bola. Di mana dalam jemput bola itu kami juga menggandeng Bank Jateng, kami membantu warga masyarakat di dalam pembayaran PBHTB, karena PBHTB ini sifatnya adalah self Mbak, jadi mereka harus menghitung mengisi form dan sebagainya. Namun untuk hal ini karena ini juga program PTSL merupakan program nasional, program yang diharapkan oleh banyak masyarakat dan masyarakat cukup antusias, dan pemerintah Kota Semarang, Bapak Wali Kota dengan kebijakannya beliau memberikan diskon 40%, di mana di tengah masa pandemi ini beliau ingin meringankan beban masyarakat. Walaupun kami tahu sendiri dengan diskon 40% ini tentunya banyak yang loss ya sebetulnya, kalau kita menghitung-hitungan banyak yang loss. Hampir setengahnya loh itu ya. Namun pemerintah tidak seperti itu, Pak Wali tidak seperti itu. Pak Wali ingin mensejahterakan warganya, yang mana supaya warga masyarakat ini bisa memiliki sertifikat, karena ini dengan adanya sertifikat ini tentunya kan membantu dan kepastian hukumnya semakin jelas. Makanya ada diskon itu, kami membuat jadwal, kami roadshow, kami menggandeng Bank Jateng, dan alhamdulillah realisasi di lapangan cukup bagus, karena di situ dari warga masyarakat datang, dari petugas dari kami itu mengentri, kemudian kami bantu entry, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kami tetapkan. Namun persyaratan itu juga kami perbuat sangat mudah, tidak rumit lah pokoknya, sehingga mereka bisa untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian kita minta untuk lakukan pembayaran di Bank Jateng, dan kami tetap prokes Mbak, walaupun cukup banyak ya kami tetap harus kami tetap dari teman-teman itu tetap harus bersabar. Artinya dari mereka yang berantusias cukup banyak itu ya mereka tetap kita batasi, kita berikan kuota. Namun juga mereka juga karena mereka antusiasmenya cukup tinggi, sehingga tidak menunggu terlalu lama. Ketika misalnya ini 50 selesai terus nanti datang lagi. Namun kami sudah ngentri dulu, bahkan kami sebelum ke lapangan pun kami sudah mengentri data itu di kantor, sehingga mereka di sana hanya mungkin tinggal melakukan pembayaran saja. Jadi ini kan tidak terlalu lama bagi mereka untuk menunggu. Itu.
Oke, baik. Jadi kalau misalnya dibilang kadang itu masyarakat, pemerintah beri bantuan dong begitu kan. Bantuan tidak harus selalu dalam bentuk sembako atau bentuk bantuan langsung tunai, tapi dengan adanya diskon seperti ini 40% itu lumayan loh ya kalau misalnya dinominalkan. Ini salah satu juga bagaimana perhatiannya pemerintah kepada masyarakat begitu ya Bapak. Nah, kemudian untuk perhitungannya sendiri seperti apa dan apakah ada syaratnya untuk mendapatkan diskon 40% ini atau secara otomatis nanti akan langsung masuk penghitungan Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini sesuai dengan peraturan wali kota ya. Untuk PTSL ini harus dengan pengajuan Mbak. Karena di pengajuan itu nanti memuat ya tentang nama, NOP, kemudian luasan tanah, luasan bangunan, NJOP. Karena maaf Pak dari BPN, memang dari database yang ada di tempat kami kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi mungkin yang semestinya itu bangunan itu 2 lantai, 3 lantai, karena kan di database juga tidak muncul bangunan. Karena di sertifikat kan tidak muncul bangunan kalau di sertifikat. Database kan letterlek dengan sertifikat itu. Sehingga mungkin di sini ada yang namanya kurang bayar. Ya, karena SPPT PBB juga belum tentu itu terupdate real time gitu ya Mbak ya. Artinya kan mungkin mereka sudah melakukan pembaruan, sudah melakukan renovasi dan sebagainya yang tadinya tanah kosong sekarang menjadi 3 lantai, tapi yang di PBB-nya itu masih ditulis tanah kosong. Nah itu kan kita harus melakukan itu, kurang bayar. Terus kemudian knob-nya mungkin masih ada yang pakai knob-nya tetangganya dan sebagainya. Nah ini kan harus kita buatkan PBB, harus kita buatkan SPPT PBB. Jadi sebetulnya ya nyun sewu memang karena jumlahnya cukup banyak Pak Yoyo 50.000, dan tadi disampaikan Pak Yoyo BPN ini hanya 6 bulan ya Pak Yoyo. Ini luar biasa sekali. Jadi ya memang tahapan-tahapan itu harus jadi mereka tetap harus mengajukan Mbak, harus mengajukan, kemudian nanti di situ kan memuat itu tadi sehingga nanti bisa untuk mencocokkan data yang ada di tempat kami. Gitu. Oke, baik. Jadi harus melalui pengajuan terlebih dahulu ya. 6 bulan ini singkat sekali berarti ya Pak, setengah tahun saja loh Pak ya. Tidak hanya bergerak cepat tapi berlari. Setelah ini kita juga akan masih ada pembahasan. Saya juga penasaran bagaimana jika sudah dikasih diskon 40% ini tapi masih belum dibayar. Nah, akan dijawab selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Minta tolong biar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. Segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Aku tak akan menyerah sampai ku pulang. Segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Ku rindu
계속해서 들어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐 내 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해 그대 좋아한다면 쉽게 나오질 않아 나도 되겠어 밑으로 보면 내 생을 견디고 봐 끝없이 이끌려 너를 원하는 너와 내 obvious baby obvious baby 모든 시간 속 Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. I still miss you. Kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.
I'll be yours 이 순간부터 뜨틀어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐 전해 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해 그대 좋아한다면 쉽게 나오질 않아 나 그대게 투서 밑으로 보면 내 생은 건지고파 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 내 I'll be yours baby I'll be yours I'll be yours baby 모든 시간 속 I'll be yours Minta tolong, biar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. segera berakhirlah pergilah jauh menghilang aku tak akan menyerah sampai ku pulang segera berakhirlah pergilah jauh menghilang ku rindu matahari terang menyinari berjuta harapan jar I'll be yours 이 순간부터 뜨틀어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐 전해 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해 그대 좋아한다면 쉽게 나오질 않아 나 그대게 투서 밑으로 보면 내 생은 건지고파 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 내 I'll be yours baby I'll be yours I'll be yours baby 모든 시간 속
People, kita masih di Ngobras ya, dan karena tadi waktu jeda ini Pak Yoyo sama Pak Babang bilang ternyata lagi lapar loh. Jadi ya udah, saya langsung panggilkan chef dari Davam Hotel Semarang ya, karena kali ini kita akan menyiapkan sebuah makanan sehat yang juga pastinya bisa ditiru oleh people di rumah nantinya ya. Dan tentu saja nggak cuma sama chef, kita juga menghadirkan kembali GM Davam Hotel Semarang, Bapak David Priambowo. Selamat siang Pak David. Selamat siang Chef Teguh. Nah, apa kabar Bapak? Baik ya Pak. Pak David juga sehat ya Pak? Selalu sehat. Apalagi kalau di Davam gini menunya sehat banget nih kelihatannya. Kita hari ini mau bikin apa sih Chef? Kita mau bikin roast chicken salad. Roast chicken salad. Chickennya tanpa skin juga, Mhm. ya, tanpa lemak. Oke. Fresh salad dan salad gitu. Oke, baiklah. Ini bahannya ada apa saja? Kita ada roast chicken, Mhm. dadanya, bagian dada yang nggak ada lemak. Terus kita ada tomato, ada timun, ada selada 2 macam, ada iceberg, ada selada keriting. Sama kita bikin ada 3 saus di sini. Mhm. Satu basic cocktail saus, yang kedua adalah herb saus. Mhm. Kita pakai minyak zaitun, jadi untuk kesehatan bagus juga. Oh. Terus ini adalah lemon mayo. Jadi nanti kita mix bareng. Waduh, berarti kira-kira nanti rasanya kayak gimana nih Chef? Antara Rasanya ada asemnya, Mhm. ada gurihnya, terus fresh dari saladnya. wow. Kalau nggak vegetarian kita bisa ngerasain protein di sini. Oke, ini pasti sehat banget ya berarti. Nah, jadi untuk makan pun bisa. Jadi Mhm. bukan untuk appetizer aja. Mhm. Umpamanya kita diet Mhm. cukup dengan ini karena kita ada protein, ada vegetable juga. Mhm, bisa jadi main course juga ya berarti ya. Bisa untuk orang diet tapi. Orang diet, baiklah. Ini silahkan dimulai Chef Oke. tahapannya. Oke, kita tinggal kita campurkan. Ini sih sayur-sayur yang pasti ada lah di kulkas ya. Ada semua. timun, Jadi ada kita tomat. di sini, apa namanya lokal lah. Mm-mm. Di lokal kita ada semua. Oke, kalau pakai kangkung boleh nggak Chef? Kangkung tidak fresh nanti. Oh ya, karena harus fresh ya. Karena harus fresh. Kalau kangkung Mm. nanti butuh proses masak dan segala macam. Jadi tumis nanti. Nanti jadi bisa kangkung. Pak David suka Pak salad? Ya ini menu yang sehat ya karena kondisi seperti ini kita Mhm. harus memberikan tubuh kita makan makanan yang sehat Mm-mm. ya untuk menjaga imun tubuh tentunya dan Oke. ini sangat disarankan. Mm-mm. buat Nah ini kalau mereka ini. misalnya nginep di Davam, ada menu-menu sehat kayak gini nggak Pak yang bisa tentu saja dipesan langsung sama tamu? Ada. Jadi roast chicken salad ini termasuk dalam menu yang kami jual. Mhm. Salad pun beberapa ya Chef ya, ada Iya, Caesar ada. salad, Mhm. terus ada fruit salad. Jadi Gado-gado pun ada di sini. gado-gado. Wow. Ya salad Indonesia ya. Oh, salad gado-gado. Indonesia. Dan pecel kami juga ada. Jadi Pecel ada ya? Iya, jadi kami berusaha memang untuk mengakomodir segala kalangan agar bisa menikmati kulineri yang ada di Mhm. Hotel Davam Semarang. Oke, jadi walaupun nginepnya di hotel, tapi kalau misalnya kangen makan pecel nggak usah cari jauh-jauh, di sini ada. Ada gitu di ya. sini. Oke, dan ngomong-ngomong nih, people, kita tuh sekarang bukan lagi ada di dapur saya ya. Kita lagi ada di Davam Hotel Semarang, tepatnya di tipe kamar apa Bapak? Ini Royal Suite kami. Mhm. Royal Suite kami ini hanya satu yang tersedia di hotel dengan luasan ruangan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 meter persegi dan Mhm. buat keluarga sangat cocok sekali. Mhm. Buat honeymooner juga cocok sekali. Mhm. Buat apapun cocok di sini. Karena ruangnya Betul. luas. Oke, nah makanya sampai kita pun syuting di sini bisa ya Bapak. Iya, ya? sampai masuk ini ada 1000 orang di dalam masih masuk ini. Oke, nah ini terus kemudian yang menjadi kelebihan dari tipe kamar ini apa saja Pak? Ya sekali lagi selain luasan kamarnya yang lebih besar dari tipe yang lain, kamar mandinya juga dilengkapi dengan bathtub. Mhm. Terus kemudian juga ada living roomnya yang dilengkapi dengan sound system juga. Mhm. Nah, tentunya membuat orang semakin betah di dalam kamar. Mhm. Ya, ada kitchen keringnya, ada microwave, orang bisa bikin sesuatu juga di dalam sini sehingga saat sudah di dalam kamar itu ya maunya di kamar saja. Oke. Menikmati suasana di dalam kamar. Mhm. Kurang lebih seperti itu. Dan menikmati segala fasilitas yang ada Betul, di dalamnya ya. Betul. Jadi nggak perlu turun ke bawah, nggak perlu keluar Iya, hotel. Iya. Kalau sekeluarga nginep di sini, udah deh ibunya mau Iya. masak bisa, anaknya mau mainan bisa ya di Bisa sini. betul. Bapaknya Tinggal mau istirahat telepon. bisa. Kalau perlu sesuatu lain tinggal telepon ke bawah Nah, nanti itu kami antar dia. ke atas. Segala kemudahan ada di sini begitu ya Insya Bapak. Allah. Oke. Dan selain
kamar yang ini ada tipe apa saja ya Pak di Davam Hotel? Jadi hotel ini dimulai ada 5 tipe. Pertama yaitu deluxe, terdiri dari 2 tipe, 1 bed dan 2 bed. Terus kemudian ada kamar eksekutif. Bedanya luasan kamarnya lebih luas dengan fasilitas yang sama dengan deluxe. Lalu ada junior suite, bedanya kamarnya juga lebih luas, dilengkapi dengan bathtub. Terus ada kamar suite, itu dengan ada kamar mandi, ada bathtubnya, ada standing showernya, ada living roomnya. Terus yang terakhir yaitu royal suite ini. Ya, jadi itu ada 5 tipe kamar dan semuanya sangat diminati. Ini bahkan kamar ini sudah berapa hari terakhir laku terus oleh tamu yang datang ke Semarang. Wah, jadi ini kita kesempatan emas juga loh ya, sempat merasakan dan main gimana sih di Royal Suite-nya Davam Hotel ya, karena penuh terus loh ya people. Penuh terus, alhamdulillah. Jadi apalagi ini akhir tahun ya, kalau misalnya mau booking harus secepatnya nih. Apa janjian udah penuh Pak sampai akhir tahun? Belum, masih ada periode yang masih kosong, tapi ada beberapa tanggal yang memang sudah terblok oleh tamu kami. Tinggal menghubungi reception kami, segala sesuatunya nanti diinformasikan terkait beberapa hal, tersediaan kamar maupun juga harganya. Oke, baiklah. Jadi nanti tinggal langsung kontak saja ya kalau misalnya udah dapat tanggalnya untuk kemudian ngerasain staycation di Davam Hotel Semarang. Nah, ini kita kembali lagi nih ke makanan kita, gimana Chef? Ya, Sudah hampir jadi ya? Ya, kita tinggal prepare sausnya sama penemannya. Ini tadi sudah dicampur semua bahan-bahannya antara sayuran, saus. Kalau sausnya perbandingannya gimana nih Chef? Sausnya kita kalau ini kita buat basic mayo, terus pakai lemon juice biar kuning, sama yang ini basicnya basic cocktail sauce. Jadi mayo ditambah sama tomato sauce, jadi agak pink jadinya. Nah, makanya warnanya cantik banget loh ini, antara perpaduan hijau ada, kuning ada, pink ada. Nah, kita tambahin saus yang ini juga ya Chef? Iya. Jadi ini olive oil. Kalau untuk chickennya sendiri itu masaknya berapa lama Chef? Kurang lebih 7 menit. 7 menit dan 7 menit. Untuk bumbu-bumbunya? Hanya salt pepper aja. Kita Salt pakai and salt pepper? Salt and pepper. Dan untuk minyak pun kita pakai butter ataupun olive oil. Jadi sehat. Jadi nggak lemak, jenuhnya nggak lemaknya bagus lah gitu. Oke, baiklah. Jadi pokoknya kalau buat yang diet nggak perlu khawatir kalau misalnya nginepnya di Davam nih. Ada menu yang ramah diet ya. Kita ada capers juga, dia rasanya kecut, fresh. Oke. Ini ayamnya kira-kira berapa gram Chef? Ini kurang lebih 60-an gram. Jadi kalau appetizer antara 70 sampai 150 gram. Jadi kita main di antara itu. Jadi kalau terlalu besar dia nanti jadinya main course. Jadinya ayam dengan sayur ya, bukan salad lagi gitu. Oke, kita sudah hampir jadi ini Chef? Hampir jadi. Nah, ini kita sekalian belajar plating loh ya. Oke, kita tambahin apa lagi nih Chef? Sudah. Biar tambah lebih cantik gitu ya. Dan kalau misalnya ngomongin makanan di Davam, ada menu andalan apa aja nih Pak David? Ya, jadi Davam ini salah satunya yang kuat adalah menu tradisionalnya. Dan saat ini kita sedang segera meluncurkan produk baru yang bisa dijadikan oleh-oleh ataupun dikirim buat rekan, keluarga dan sebagainya. Namanya ayam kodok ya Chef ya. Ayam kodok, benar. Nah, memang pasti saya rasa banyak sudah mulai mendengar, tapi memang masih sedikit ditemuin orang berjualan ayam kodok. Nah, kami jualan ayam kodok. Ayam kodok itu bukan ayam sama kodok ya. Saya lagi mikirin ayam sih gimana nih? Iya. Jadi ayam kodok itu ayam itu diambil semua tulangnya. Jadi utuh, tinggal daging sama kulitnya. Nah, jadi setelahnya nanti ada beberapa ramuan, ada bumbu, ada daging yang digiling juga dimasukkan ke dalam ayam, setelah itu dijahit. Nah, setelah itu di oven. Setelah di oven sekian lama dengan berbagai macam bumbu dan sebagainya, nanti tinggal diiris. Nah, saat diiris itu langsung daging semuanya. Jadi per lembaran. Jadi sangat enak lah buat makan, nggak akan
bingung makan ngilangin tulangnya. Jadi semua dari sayap sampai dada dan sebagainya tulangnya bersih. Hanya tinggal daging dan kulit. Ini pasti cara masaknya ada teknik tersendiri Oh, yang ada Sangat itu. susah. Jadi sangat sulit ya. Iya. saya tambahkan dari Pak David. Jadi untuk Indonesia umumnya, untuk ayam kodok itu hanya kulitnya yang dilepas. Iya. Kalau ini lebih susah, dagingnya tetap ada. Jadi how to apa namanya, Mengeluarkan bonelessnya, tulangnya tulangnya ya. itu yang luar biasa. Saya Jadi, bayanginnya aja udah pusing sendiri nih, Pak. iya, Butuh mediasi ya tuh. ya, karena butuh itu belajar sulap terus. Oh, Jadi hilang. begitu Tulangnya ya, hilang. pakai ada kadabra ya. Iya. Meditasi 5 hari ini baru. Baru bisa ya. Iya. Oke, baiklah. Jadi makanya nggak usah bingung-bingung gimana Iya, caranya, iya. langsung aja ke Dafam ya. Betul. Bisa pesan antar pokoknya. Bisa pesan antar juga ya? Bisa, tinggal telepon nanti Oke. kami antar. Baik. Radius 5 km free ongkir. Wow, Gitu. bisa free ongkir juga. Jadi pokoknya banyak sekali promo yang sangat menarik dari Dafam ya. Iya, iya. Ya. Dan sepertinya kita sudah selesai, Chef. Sudah sudah kita. Oke, boleh kita liatin ke kamera ya? Yap. Diangkat, Chef. Oh, Diangkat. nah ini dia hasil masakan dari Chef Teguh hari ini. Dan tentu saja silakan dicatat buat people ya, silakan Yap. dicoba juga nanti di rumah buat makanan sehat untuk keluarga. Dan jangan kemana-mana, kita tetap di Ngobras. Let me tell you, 내가 넌 시선 너를 하나도 obvious, obvious baby, obvious baby. 더 빠져가 숨길 수가 없어. Obvious, obvious baby, obvious baby. 넌 내게 아냐 I'll be yours. 들어가기 작정해 네 손 안에 허락해줘 I'll be yours. 이 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 마음을 축복하는 노래뿐 되네 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해 그대 좋아한다만 쉽게 나오질 않아 나 그대게 투서 밑으로 보면 내 생을 건들고파 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너 Obvious, obvious baby obvious baby 모든 시간 속
seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. People, setelah tadi kita masak-masak sebentar ya, saladnya sudah jadi. Jadi sekarang yang belum itu ada satu, yaitu tadi kita belum sempat ruptur ya sama Pak David juga. Nah, jadi buat people yang penasaran kayak gimana sih, tadi kita udah sebutin Royal Suite ya, langsung aja kita lihat melalui video yang berikut ini. Oke, jadi seperti itulah kamar Royal Suite dari Davam Hotel Semarang. Betul ya Pak David? Betul. Ini kalau misalnya kita boleh dikasih clue aja ya, sekitar berapa gitu. Rate-nya tuh kira-kira start from berapa Pak? Kalau untuk Royal Suite ini rate-nya start from 1.500.000 Mbak. Jadi itu harga yang paling ini. Karena memang di hotel memang kebanyakan nih kami ada istilahnya rate itu bisa berubah kapan aja. Tergantung dari kondisi di luaran. Tapi ya start from-nya di 1,5 juta. Kami juga ada kok, setiap yang menginap di Royal Suite ini selain tadi beberapa kemudian ya ada dry kitchen, bukan tempat masak tapi memang kita sediain microwave. Terus ada pantry buat cuci piring atau gelas kalau mereka mungkin belum membawa makanan dari luar, bisa aja, sangat mungkin terjadi. Itu juga kami juga selalu treatment VIP untuk di kamar-kamar yang tinggal di kamar Royal Suite. Jadi itu beberapa hal yang benefit buat tamu-tamu kami. Oke, berarti memang ya dengan harga segitu benefitnya banyak sekali, worth it lah ya, begitu ya. Value-nya dapat. Baik, dan kalau misalnya kita berbicara tentang hotel nih, kelihatannya juga ada beberapa program yang memberikan kemudahan bagi pelaku pariwisata ya, salah satunya bidang perhotelan ini dari BPN, betul ya Pak Yoyo ya? Seperti apa itu Bapak? Iya Mbak Hani, jadi mungkin kemudahannya tidak seperti konotasi yang dianukan Mbak Ani nggih. Artinya di masa pandemi ini memang Kementerian ATR mengeluarkan edaran. Artinya ketika nanti ada hotel, kemudian pelaku usaha lain yang sertifikat HGB-nya sudah habis, Pak. Artinya nanti prosesnya dipermudah dengan keadaan pandemi ini. Artinya tidak seperti kalau yang sebelumnya sudah habis, nanti kan prosesnya agak panjang. Sehingga nanti ketika di masa pandemi ini, kalau tidak salah sampai dengan akhir
2021 kalau tidak salah. Itu nanti kemudian terkait proses sertifikasi untuk perpanjangan HGB-nya, Pak. Kira-kira begitu, Mbak Hani. Berarti untuk proses sertifikat HGB tadi itu ya Bapak ya. Dan kemudian kalau misalnya kita melanjutkan obrolan soal PTSL tadi, ini kan kalau misalnya sudah ada diskon sekian persen, 40% dari pemerintah, kemudian kalau misalnya sampai akhir tahun ini kemudian belum dibayarkan, terus bagaimana ini Bapak? Di forum ini kalau bisa program dari pemerintah Kota Semarang yang untuk diskon 40% harusnya bisa sangat-sangat dimanfaatkan, Mbak, karena nanti untuk kegiatan selanjutnya, untuk peraliannya itu tercatat sebagai BPHTB terhutang, Mbak. Jadi tidak bisa diproses untuk kegiatan selanjutnya. Dan nanti kalau mungkin diskonnya udah habis, nggak biasa nggak Pak Bambang. Nah nanti ini untuk ini monggo teman para masyarakat yang akan membayar, ini momen yang sangat pas, Mbak, supaya nanti di catatan kami tidak lagi terhutang. Kira-kira gitu, Mbak Hani. Oke, baik. Jadi memang memanfaatkan sebaik-baiknya ya kesempatan ini, dan apalagi dari pemerintah pun juga melaksanakan roadshow atau penjemputan bola begitu ya untuk pembayarannya. Ini ada jadwalnya Pak sampai kapan? Jadi kita jadwalkan sampai dengan tentu saja Desember ini ya, ya, sekitar sampai Desember. 27 Desember. 27, oke. Ya, sampai 27 Desember. Jadi itu akan muter di kecamatan, Di kelurahan? kelurahan ya. Oke, baik. Ini tentu saja satu Ya. program yang sangat memudahkan masyarakat ya. Ya, Tidak perlu datang jauh-jauh, langsung didatengin malahan ya, begitu dengan ya. Bank Jateng juga. Oke. Kita juga ada Bank Jateng juga yang ikut mendampingi kita selama kita di lapangan. Oke. Juga mungkin nanti kalau ada tambahan kota lagi, ya pasti mungkin akan nambah kelurahan lagi, kita juga akan buatkan jadwal lagi. Oke, ini kan sementara baru itu yang bisa kami data-data yang kami dapat dari BPN yang bisa kami laksanakan jemput bola di lapangan. Oke, baik. Dan jika membicarakan tentang sertifikat ini tentu saja masih banyak sepertinya ya yang harus diurus begitu. Apalagi tahun depan, nah kira-kira akan ada penambahan kuota untuk PTSL ini atau bagaimana Pak? Di tahun 2022 kemarin kita sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah Kota Semarang yang alhamdulillah tetap mendukung supaya tercapainya semua kelurahan lengkap di Kota Semarang, Mbak. Jadi kita sudah mengajukan anggaran dan bocorannya disetujui ya Pak Bambang. Iya. Jadi nanti harapannya nanti untuk mengakomodir yang karena di 2021 ini kan belum semua keakomodir, Mbak. Karena kan tadi seperti yang Pak Bambang ngendiko, separuhnya kan kita masih memprioritaskan aset. Nanti di tahun depan yang sudah terukur di 2021 dan tidak ada masalah, ini kita ajukan SHT, jadi progres sertifikatnya sejumlah 70.000 bidang, Mbak. Harapannya kalaupun nanti masih ada aset, saya kira tidak terlalu banyak ya Pak Bambang, karena sudah habis di 2021, harapannya nanti akan lebih banyak terserap untuk ke masyarakat. Kira-kira begitu Mbak Ani. Oke, baik. Dan tentu saja kalau misalnya tahun depan ini lebih banyak ke masyarakat begitu ya, potensi pendapatan daerah lewat BPHTB ini lebih besar ya Pak Bambang. Targetnya seperti apa Pak? Jadi memang untuk BPHTB ini merupakan salah satu pajak primadona yang ada di Kota Semarang selain PBB, Mbak ya. Ya. Untuk itu ya memang kita ada target di tahun 2002 ini. Kalau target dari APBD yang sudah ditetapkan di tahun 2022 ini, kita untuk BPHTB 611 miliar ya. 611 miliar. Ya.
Dan untuk PTSL ini dengan adanya tambahan kuota ya kami harapkan bisa memberikan kontribusi untuk penambahan PAD khususnya di pajak PPHTB ini, Mbak. Ya, Oke, baiklah. Dan tentu saja semoga ini kan nanti pajak yang masuk ke negara pun, yang masuk ke daerah tentu saja akan kembali lagi bagi masyarakat begitu ya, bagi pelayanan masyarakat. Nah silakan dari Pak Bambang, terakhir closing statement untuk masyarakat, silakan Pak. Baik, untuk warga masyarakat, monggo yang ikut program PTSL, manfaatkan segera diskon 40% ini, jangan ditunda, karena kalau pembayarannya ditunda di tahun depan, mungkin pengenaan daripada pajak PPHTB-nya akan menggunakan nilai atau NJOP tahun berkenaan. Jadi kalau dibayar 10 tahun lagi, mungkin ya NJOP-nya ya 10 tahun lagi, gitu. Monggo manfaatkan diskon ini baik-baiknya. Oke, baik. Dan selanjutnya dari Pak Yoyo, silahkan Bapak untuk closing statement-nya. Jadi Mbak Ani, untuk warga masyarakat khususnya di Kota Semarang, bantu kami untuk mendata kegiatan PTSL di Kota Semarang ini. Jadi siapkan tanda batas, kemudian dipelihara tanda batasnya, kemudian pemberkasannya disiapkan. Insya Allah di tahun 2023 ya Pak Bambang, itu Kota Semarang bisa menjadi kelurahan yang lengkap terdata, Mbak. Artinya nanti ini juga nanti akan mempengaruhi ke kegiatan selanjutnya. Nanti Pak Bambang juga bisa mengecek bidang per bidang, kemudian teman-teman di pemerintah kota juga bisa menggunakan peta yang ada di kami, Mbak. Kira-kira begitu, matur nuwun. Oke, baik. Jadi seluruh Kota Semarang sudah terpetakan. Harapannya nanti bisa seperti itu ya Bapak Bismillah, ya. insya Allah ya Mbak. Oke, dan sebelum kita ke Pak David, ini dia Pak. Tadi hasil karya Pak David bersama Pak Chef Teguh ya. Ini saya nggak ikutan soalnya ya. Tadi saya sudah begitu. Ini bukan saya namanya. Ini dia roasted chicken salad ya, spesial dari Davam Hotel Semarang. Dan silakan, ini kalau terkait kita kan akhir tahun ya, dan tentu saja menjadi saat yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga begitu. Silakan dari Pak David, ada yang mau disampaikan untuk e-people, terutama kalau misalnya ada promo ini Pak. Baik, untuk masyarakat semuanya, tentu harapannya situasi ini segera teratasi. Kita juga melihat bahwasanya pemerintah sangat bekerja keras untuk mengatasi segala sesuatunya, dan masyarakat semakin sadar terkait pentingnya prokes untuk menghindarkan kita semua dari pandemi yang ada saat ini. Dan semoga nanti selama liburan Natal dan Tahun Baru tetap bisa berliburan dengan dengan prokes yang kuat, yang ketat, sehingga liburnya tetap aman dan semuanya tetap selalu sehat, dan balik menjelang tahun berikutnya juga bisa beraktivitas kembali dengan maksimal. Dan harapannya nanti kalau semuanya ini kan juga masyarakat makin taat pajak, karena perekonomian juga bergerak kan gitu. Betul. Ya betul sekali. Dan jadi kita berlibur dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pulang pun juga tetap sehat. Begitu ya Bapak ya. Betul. Terima kasih kehadirannya Pak Yoyo, Pak Bambang, Pak David. Terima kasih kita sudah boleh 2 kali di sini ya, hadir di Davam Hotel Semarang. Dan tentu saja untuk e-people, jangan lewatkan ngobrol setiap hari Senin jam 1 siang, karena kita tentunya akan membahas segala macam isu yang ada di Kota Semarang, tentu saja bersama para stakeholder. Dan jangan lupa juga follow Instagram @semarangpemkot biar nggak ketinggalan jadwal ngobras kita selanjutnya. Saya Hani Nurmalita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.